Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kami mendapat bagian materi pengawasan dan pengendalian organisasi. Baik, berikut di bawah merupakan penjelasan dari pengawasan dan pengendalian organisasi. Pembahasan pertama mengenai pengertian pengawasan. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dalam pengawasan tentunya terdapat sasaran. Sasaran pengawasan itu temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan. Kedua, menyarankan agar ditekan adanya pemborosan. Dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana. Terdapat juga jenis-jenis dalam pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang tua atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Yang kedua merupakan pengawasan preventif dan reprensif. Yang lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilakukan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Yang ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan dekat atau bisa disebut dengan pengawasan aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Berbeda dengan pengawasan jauh atau pasif yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Yang terakhir yaitu pengawasan kebenaran formil menuju hak dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud tujuan pengeluaran. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri. Adapun fungsi dan tujuan pengawasan. Pengawasan itu berfungsi untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial dan ekonomi. Fungsi yang pertama yaitu membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran. Yang kedua, bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan diri pada administrator sesuai dengan baik. Sedangkan tujuan pengawasan yaitu, yang pertama mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. Yang kedua, memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai. Dan yang ketiga, mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal yang terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan rancangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan. Adanya berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi. Yang pertama, perubahan lingkungan organisasi. Melalui fungsi pengawasan, manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tentang atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Penjualan eceran pada penyalur perlu dianalisa dan dicatat secara rapat. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan. Dalam sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan yang ada sebelum menjadi kritis. Yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang.
Bila mana manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahannya telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Sudah dijelaskan banyak tadi mengenai pengawasan. Sekarang berganti pengertian pengendalian. Pengendalian adalah suatu proses pemantauan prestasi dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diharapkan. Dalam pengendalian tentu ada proses, dan proses pengendalian manajemen itu proses di mana manajer pada seluruh tingkatan. Manajer memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi benar-benar mengimplementasikan strategi yang dimaksud. Terdapat langkah-langkah dalam proses pengendalian. Yang pertama yaitu penetapan standar dan metode untuk pengukuran prestasi. Langkah ini mencakup standar dan ukuran untuk segala hal. Yang kedua, pengukuran prestasi. Langkah ini merupakan proses yang berkesinambungan, berulang-ulang dengan frekuensi yang aktual tergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur. Yang selanjutnya yaitu membandingkan hasil-hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika prestasi sesuai dengan standar, manajer dapat mengasumsi bahwa segala sesuatu telah berjalan secara terkendali. Ia tidak perlu ikut campur secara aktif dalam operasi organisasi. Secara tidak langsung, manajer nggak harus turun tangan untuk mengendalikan tersebut ya. Yang terakhir yaitu mengambil tindakan perbaikan. Ini dilakukan jika prestasi turun di bawah standar dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan. Proses pengendalian harus dilaksanakan oleh manajer di seluruh organisasi atau terjun langsung ke lapangan. Karena pentingnya pengendalian keuangan, ada sebagian orang menganggap bahwa tanggung jawab pengendalian ini untuk sebagian besar dapat diserahkan kepada akuntan atau controller. Arti penting pengendalian tidaklah mungkin untuk membayangkan adanya perusahaan yang sama sekali tidak melakukan pengendalian dalam arti seluas-luasnya. Kemudian ada faktor-faktor yang menciptakan kebutuhan akan pengendalian. Yang pertama yaitu perubahan, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan organisasi manapun. Yang kedua, kerumitan, yang menambah sifat kompleks organisasi zaman sekarang ialah desentralisasi. Yang ketiga adalah kesalahan, tidak dapat dipungkiri sebagai manusia, anggota organisasi juga dapat membuat kesalahan. Dengan sistem pengendalian memungkinkan manajer untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan sebelum menjadi gawat. Yang terakhir yaitu delegasi. Hal ini merupakan salah satu cara manajer untuk menentukan apakah bawahannya melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya dengan menerapkan sistem pengendalian. Dalam pengendalian, tentunya terdapat elemen-elemen dalam sistem pengendalian. Yang pertama yaitu pelacak, atau bisa disebut dengan detektor ataupun sensor. Pelacak merupakan sebuah perangkat yang mengukur apa yang sebenarnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua merupakan penaksir atau prosesor, yaitu suatu perangkat yang menentukan signifikasi dari peristiwa aktual dengan membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga, efektor, yaitu suatu perangkat, biasanya sering disebut feedback, yang mengubah perilaku jika asesor mengidentifikasikan kebutuhan yang dipenuhi. Yang keempat yaitu jaringan komunikasi, merupakan perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan prosesor dan antara asesor dan efektor. Jenis-jenis metode pengendalian dikelompokkan menjadi 4, yaitu pengendalian pratindakan. Pengendalian pratindakan ini memastikan bahwa sebelum suatu tindakan diambil, maka sumber daya manusia, bahan, dan keuangan yang diperlakukan telah dianggarkan. Yang kedua, pengendalian kemudi atau pengendalian umpan ke depan. Pengendalian kemudi dirancang untuk mendeteksi penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan tindakan perbaikan diambil sebelum suatu urutan tertentu dirampungkan. Yang ketiga, pengendalian penyaringan.
Pengendalian penyaringan merupakan suatu proses di mana aspek-aspek spesifik dari suatu prosedur harus disetujui atau syarat tertentu harus dipenuhi sebelum kegiatan dapat dilanjutkan. Pengendalian penyaringan menjadi sangat berguna sebagai alat pengecekan ulang. Yang keempat, pengendalian purna tindakan. Pengendalian purna tindakan mengukur hasil-hasil dari suatu tindakan yang telah dirampungkan. Sekian sedikit pemaparan tentang pengawasan dan pengendalian dari kami. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.